Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat. Dikisahkan seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Tamim Ad-Dari, pernah sekali waktu tergulung ombak saat tengah berlayar. Kemudian ia beserta kapal dan anak buahnya kemudian terombang-ambing di laut selama sebulan, sebelum kemudian terdampar di sebuah pulau yang ia sendiri tidak tahu di mana lokasinya. Melalui Tamim Ad-Dari, Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mengabarkan bahwa sebenarnya makhluk bernama Dajjal itu benar adanya. Makhluk ini merupakan makhluk yang sangatlah mengerikan. Sang Dajjal menyampaikan peristiwa masa depan yang akan menjadi bencana terbesar umat manusia nantinya. Tamim yang kala itu masih beragama Nasrani tiba di sebuah pulau antah berantah bersama 30 awak kapal. Setelah baru menginjakkan kaki di pantai, mereka dikejutkan dengan munculnya seekor binatang yang berbulu sangatlah lebat. Sekujur tubuh hewan itu dipenuhi bulu yang sangatlah tebal, hingga tak nampak mana kepalanya dan mana ekornya. "Binatang apakah itu?" seru Tamim ketakutan begitu melihatnya. "Aku adalah Al-Jassasah." Hewan itu ternyata dapat berbicara. Semakin ngerilah kondisi saat itu, sehingga Tamim dan kru kapalnya sangatlah ketakutan. Mereka kemudian saling berbisik dan sembari waspada. "Kalian pergilah ke kuil di sana. Temuilah seorang pria karena sungguh ia sangat menanti berita dari kalian," lanjut Al-Jassasah yang kemudian mengiring Tamim Ad-Dari dan teman-temannya menuju kuil. Kemudian salah seorang teman Tamim kemudian berkata, "Bagaimana jika pria yang akan kita temui di kuil itu adalah syaitan?" Ujarnya sangat ketakutan. Namun Tamim tetap melanjutkan langkahnya mengikuti Al-Jassasah tersebut. Begitu memasuki kuil, di dalamnya terdapat seorang pria raksasa yang tengah dibelenggu dengan besi yang sangatlah kokoh. Tangannya diikat dengan leher. Begitu pula kaki dan lututnya pun terikat kuat. Mereka berpikir tak mungkin akan ada seseorang yang mampu menghancurkan ataupun melepaskan ikatan itu kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Betapa celakanya kamu. Makhluk apakah engkau ini?" tanya Tamim kepada raksasa yang berambut keriting dan buta mata kirinya itu. Kemudian di dahinya bertulis Kaf, Fa, dan Ra, atau yang dibaca dengan kafara yang artinya kafir. "Sungguh kalian telah mengetahui siapakah aku ini. Jadi beritakanlah saja kepadaku siapa kalian ini," ujar sang raksasa yang kemudian hari diketahui Tamim Ad-Dari bahwa makhluk itu adalah Dajjal. Berikut kelanjutan percakapan keduanya. "Kami adalah orang Arab. Kami menaiki kapal namun terjadi gelombang besar hingga kami terdampar di pulaumu ini. Kami pun bertemu Al-Jassasah. Lalu hewan itu meminta kami menuju kemari. Kabarkan kepadaku tentang pohon-pohon kurma di Baisan." "Perihal apa engkau bertanya mengenai pohon di sana?" "Apakah pohon kurma di sana masih berbuah?" "Iya. Sungguh sebentar lagi pohon-pohon itu tidak akan lagi berbuah. Lalu kabarkanlah padaku tentang Danau Tabariyah." "Perihal apa engkau bertanya mengenai danau itu?" "Apakah danau itu masih berair?" "Ya, danau itu memiliki banyak air. Sungguh sebentar lagi danau itu akan kering. Lalu kabarkan padaku tentang mata air Zukhar." "Perihal apa lagi engkau bertanya dengan mata air Zukhar?" "Apakah mata air itu masih mengalir? Dan apakah penduduknya masih bertani dengan memanfaatkan air tersebut?" "Ya, mata air itu sangatlah deras dan penduduk bertani dengannya." "Kabarkan lagi padaku tentang Nabi Muhammad, apa yang dia lakukan?" "Ia telah muncul dari Mekah dan tinggal di Yastrib." "Apakah orang-orang Arab memeranginya?" "Iya." "Apa yang ia lakukan terhadap orang Arab? Apakah ia telah menang atas mereka dan membuat mereka taat? Apakah itu telah terjadi?" "Iya. Sungguh baik bagi mereka yang taat kepadanya. Aku beritakan kepada kalian siapalah aku."
Aku adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Sebentar lagi aku akan mendapatkan izin keluar dan berjalan di muka bumi ini. Tidak akan kutinggalkan satu negeri pun kecuali aku lewati dalam kurun waktu 40 malam, kecuali Mekah dan Taibah. Dua kota itu haram bagiku untuk memasukinya. Setiap kali aku ingin memasuki kedua kota tersebut, malaikat menghadangku dengan pedang yang terhunus. Mereka menghalangiku masuk ke dua kota tersebut. Sungguh di setiap celah dua kota tersebut ada para malaikat yang menjaganya. Setelah percakapan yang cukup panjang itu, Tamim Ad-Dari dan rombongannya kemudian segera meninggalkan pulau Dajjal tersebut. Mereka sangatlah ketakutan, namun juga membenarkan apa yang mereka saksikan. Dengan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tamim Ad-Dari dan seluruh rombongan dapat pulang dengan selamat. Inilah yang dihendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tamim dan rombongan dapat menjadi pembawa kabar yang akan menjadi peringatan kepada muslimin akan kengerian Dajjal tersebut. Tamim pun segera menemui Rasulullah SAW dan menceritakan pengalamannya itu. Ia kemudian bersyahadat dan menjadi seorang muslim. Rasulullah SAW kemudian mengumpulkan muslimin dan menyampaikan pengalaman Tamim Ad-Dari yang bertemu dengan Dajjal tersebut. Sesungguhnya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku tidak akan mengumpulkan kalian untuk sesuatu yang mengembirakan ataupun yang menakutkan bagi kalian. Namun aku kumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari yang dahulu seorang Nasrani datang kepadaku kemudian berbaiat dan masuk Islam. Ia pun mengabarkan sebuah kisah yang sangat sesuai dengan apa yang aku ceritakan pada kalian tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Ujar Nabiullah SAW, yang pada saat itu kemudian mengisahkan kisah Tamim dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim Asy-Sya'bi dari Fatimah binti Qais. Sebagaimana yang kita ketahui, Dajjal akan menjadi salah satu ada datangnya hari kiamat kelak nantinya. Rasulullah SAW pun bersabda, terdapat 3 hal yang apabila telah terjadi, maka tiada bermanfaat laginya sebuah keimanan bagi seorang jiwa yang belum beriman atau belum beramal kebaikan sedikit pun sebelumnya. 3 hal itu yakni terbitnya matahari dari arah barat, munculnya Dajjal, dan keluarnya Ad-Dabbah. Hadis riwayat Muslim. Semoga kisah kabar mengerikan daripada Dajjal tersebut bisa mengingatkan kita akan bahayanya Dajjal Al-Masih tersebut. Semoga kita dapat mengambil hikmah daripada kisah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.